pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di konten WG di mana kita akan membahas informasi terhangat seputar gadget. Bersama aku Hilmi, berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari iPhone yang dikabarkan akan segera merilis sebuah layanan sewa iPhone dan produk Apple lainnya secara resmi. Layanan ini diperkirakan akan mirip seperti langganan setiap bulan yang ada di iCloud. Mengutip Mac Rumors, konsumen nantinya akan mendapatkan akses ke perangkat dengan cara membayar setiap bulan selama berlangganan. Disebutkan pula bahwa ini bisa menjadi solusi terbaik bagi mereka yang tidak mampu membeli iPhone, iPad, atau Mac yang dibanderol dengan harga mahal. Terkait biaya, Apple nantinya akan menawarkan biaya berlangganan yang setara dengan harga langganan iCloud atau Apple Music per bulan. Layanan sewa iPhone ini juga menyediakan akses seperti Apple ID hingga akun App Store. Sebagai perbandingan, layanan iCloud di Indonesia dibanderol Rp15.000 untuk penyimpanan 50 GB per bulan. Sementara Apple Music dibanderol Rp49.000 setiap bulannya. Meskipun biaya sewa ini memang masih belum ditentukan, nantinya harga ini dipercaya tetap tergantung pada nilai perangkat yang dipilih pengguna. Layanan sewa ini diharapkan meluncur pada akhir 2022 atau selambat-lambatnya pada tahun 2023 nanti. Dan nantinya pelanggan bisa mendapatkannya melalui App Store, situs resmi, atau toko online Apple lainnya. Jujur ya, aku tuh nggak tahu sih mau bilang apa, tapi menurut kalian gimana? Kira-kira bakal berdampak positif atau negatif ya? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bagi kalian para pengguna Xiaomi, update tampilan MIUI 13 berbasis Android 12 sudah bisa dinikmati di sejumlah ponsel. Dan berikut adalah daftarnya. Xiaomi telah meluncurkan software tampilan antarmuka terbarunya yaitu MIUI 13 di Indonesia. Mulai kuartal 1 yaitu di bulan Januari hingga Maret, setidaknya terdapat 15 ponsel dan tablet buatan Xiaomi yang sudah dapat melakukan pembaruan ke versi MIUI 13. Update UI MIUI 13 versi stable yang dirilis Xiaomi tersebut sudah berbasis sistem operasi Android 12 sehingga saat pengguna melakukan update MIUI 13, sistem operasi baik di ponsel dan tablet akan otomatis di-upgrade ke Android 12. Agar dapat melakukan upgrade ke Android 12, pengguna perlu memastikan terlebih dahulu perangkat sudah mendapatkan pembaruan MIUI 13 atau belum. Jika belum, maka pengguna masih belum bisa melakukan upgrade dan diharapkan bersabar. Pasalnya, pembaruan software seperti MIUI 13 diluncurkan bertahap secara over the air alias OTA sehingga ketersediaan update pada setiap perangkat akan berbeda-beda. Buat info lebih detail terkait ponsel Xiaomi yang mendapatkan update ke MIUI 13 dan Android 12 hingga saat ini, berikut adalah daftarnya. Buat kalian yang punya handphone Xiaomi, cepetan deh di-update. Soalnya di MIUI 13 ini banyak banget loh pembaruannya, terutama di sektor tampilan dan juga keamanan tentunya. Tecno Mobile kembali meramaikan pasar smartphone entry level Indonesia dengan merilis Tecno Spark 8C. Country Manager Tecno Mobile Indonesia, Ensensia, dalam siaran pers mengatakan bahwa ia berharap kehadiran Tecno Spark 8C dapat menjadi ponsel andalan dengan fast performance untuk kegiatan belajar maupun bekerja secara online. Tecno Spark 8C menggunakan layar berukuran 6,56 inci beresolusi HD dan punya refresh rate hingga 90 Hz dan diduga menggunakan panel LCD. Baterainya berkapasitas 5000 mAh, sedangkan mesinnya dipacu oleh prosesor octa-core namun tak dirincikan terkait chip model ataupun buatan mana yang digunakan oleh ponsel ini. Memori internal ataupun ROM yang disertakan berkapasitas 64 GB dan kapasitas RAM sebesar 4 GB yang bisa ditambah menjadi 7 GB menggunakan fitur RAM expansion. Nah ini dia nih buat kalian yang lagi cari handphone murah tapi nggak murahan, Tecno Spark 8C bisa jadi solusinya. Salah satu perusahaan asal Indonesia baru-baru ini berhasil merilis Chromebook 4G pertama hasil karya anak Indonesia. Chromebook ini merupakan hasil kolaborasi PT Tata Sarana Mandiri, Qualcomm, Google, PT Sat Nusa Persada, dan PT Libera Technologies bersama Kementerian Perindustrian melalui ekosistem Indonesia Manufacturing Center Elektronika dan Telematika. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kolaborasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing laptop produksi dalam negeri
yang sekaligus diharapkan bisa mendorong program substitusi impor 35% pada 2022. Sementara itu, Chairwoman PT TSM Yovita Belina menuturkan akan ada 2 model Chromebook yang dirilis, yaitu yang sudah mendukung jaringan 4G LTE dan Wi-Fi only. Keduanya akan menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon Octa-core yang sudah memenuhi spesifikasi program Merdeka Belajar. Ia juga menuturkan pihaknya ingin membuktikan perusahaan akan mendukung penuh pemerintah dalam membangun kompetensi teknis serta kemandirian riset dalam negeri. Nantinya, riset dan pengembangan tersebut dijalankan secara penuh oleh TSM, lalu diproduksi dan dipasarkan lewat kolaborasi dengan para mitra. Angkat topi ya kalau emang ada yang mau mengembangkan kualitas produk dalam negeri. Semoga nanti kedepannya nggak hilang-hilangan ya dan terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Semangat! Qualcomm dikabarkan akan segera merilis chipset varian terbarunya yaitu Snapdragon 8 Gen 1 Plus yang akan digunakan oleh 3 ponsel flagship terbaru. Bocoran baru telah menunjukkan Qualcomm meluncurkan Snapdragon 8 Gen 1 Plus pada Mei ini dan sudah ada 3 smartphone yang siap menggunakan chipset premium tersebut. Qualcomm dilaporkan bersiap meluncurkan penerus prosesor andalannya Mei 2022 Snapdragon 8 Gen 1. Lalu bocoran dari Brar menyebutkan smartphone gelombang pertama yang akan menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 Plus diantaranya adalah OnePlus 10 Pro varian Ultra, selanjutnya ada Xiaomi 12 Ultra yang akan dirilis akhir tahun ini, dan yang terakhir datang dari brand Lenovo atau Motorola dengan kode produk Frontier. Ya walaupun masih rumor dan masih mentah banget nih kabarnya, tapi patut kita tunggu soal kelebihan apa ya yang dimiliki oleh Snapdragon 8 Gen 1 Plus ini. Kabar terbaru terkait Black Shark 5 Pro kini diperkirakan akan menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 1. Menurut daftar Geekbench, Black Shark 5 dan Black Shark 5 Pro akan ditenagai masing-masing oleh chipset Snapdragon 870 dan Snapdragon 8 Gen 1. Pihak Black Shark sendiri baru-baru ini juga mengkonfirmasi kapasitas baterai dan kemampuan pengisian cepat dari smartphone tersebut. Seperti yang terlihat di poster resmi, jajaran Black Shark 5 akan dikemas dengan baterai berkapasitas 4650 mAh dan tampaknya kedua smartphone akan menampung kapasitas baterai yang sama. Sementara dukungan pengisian daya cepat diharapkan berkemampuan 120 watt. Laporan sebelumnya mengatakan bahwa Black Shark 5 dan Black Shark 5 Pro akan membawa panel AMOLED berukuran 6,67 inci yang menawarkan resolusi Full HD+, kecepatan refresh rate 120 Hz dan pemindai sidik jari di layar. Di sisi lain, Black Shark 5 akan dilengkapi dengan RAM hingga 12 GB dan penyimpanan hingga 256 GB. Meski kameranya juga mengusung 3 unit, tetapi kamera utamanya kemungkinan akan menampung 64 megapiksel dan kamera depan 13 megapiksel. Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada informasi terkait harga dari kedua ponsel tersebut. Siapa nih di antara kalian yang menunggu Black Shark 5 Pro cepet rilis secara resmi di Indonesia? Cepetan tulis pendapat kalian di kolom komentar! Sebelum masuk ke informasi terakhir, aku mau ngingetin kalian nih, mungkin buat kalian yang ketinggalan informasi terupdate seputar gadget, kalian bisa langsung aja loh buka YouTube channel Praisebook dan buka playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Xiaomi 11 Ultra baru-baru ini sempat diklaim meledak saat digunakan oleh salah satu penggunanya. Seorang pengguna Xiaomi Mi 11 Ultra melaporkan adanya masalah pada ponsel yang ia gunakan. Pengguna Xiaomi Mi 11 Ultra tersebut menceritakan masalah yang ia alami melalui akun Instagram pribadinya. Melalui akun tersebut, Brian menggunakan kata meledak sambil menyertakan foto bagian dalam ponsel yang tampak sudah meleleh. Cerita itu pun kemudian viral di semua sosial media. Namun belakangan ini ia mengklarifikasi penggunaan kata meledak yang ia tulis di media sosial dan mengakui kata tersebut kurang tepat untuk menggambarkan masalah di Xiaomi Mi 11 Ultra miliknya. Sebab menurut Brian hanya ada beberapa bagian ponsel yang terbakar, bukan terjadi ledakan. Head of PR Xiaomi Indonesia, Stephanie Sicilia mengatakan bahwa pihaknya sudah berbicara langsung dengan Brian terkait insiden ponsel Mi 11 Ultra yang terbakar itu, sekaligus menyampaikan permohonan maaf terkait ketidaknyamanan yang dialami Brian. Saat ditanya soal bentuk kompensasi apa yang akhirnya diberikan kepada Brian, Stephanie hanya menjawab,
Xiaomi Indonesia telah memastikan bahwa saudara Brian akan tetap menggunakan device Mi 11 Ultra dengan kondisi baik dan prima. Akhirnya setelah Samsung, ada juga kabar handphone yang meledak. Canda Xiaomi. Tapi semoga kejadian ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya untuk para produsen handphone ya, biar bisa lebih memperhatikan lagi nih produk dan kualitas mereka. Sekian berita gadget dalam seminggu ke belakang kali ini. Hilmi dan segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.